Hai Mission Lovers, jumpa lagi kita di Mission Stories. Nah, di episode kali ini kita akan mendengarkan kisah martir seorang pengaku iman yang lahir di kota Köln, Jerman pada tahun 1030. Siapakah dia? Mari kita simak. Nah, ia adalah Santo Bruno. Semenjak kecil, Santo Bruno sudah bercita-cita menjadi seorang imam. Karena itu, ia kemudian masuk seminari di Reims. Nah, semasa sekolah, ia benar-benar tekun belajar sehingga studinya dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan akhirnya ditabiskan menjadi imam. Pada usia 26 tahun, Santo Bruno ditugaskan kembali di seminari Reims sebagai pengajar gramatika dan teologi. Ia pandai mengajar, jujur, dan suka membantu mahasiswa-mahasiswanya yang mengalami kesulitan belajar. Cara hidupnya itu menarik minat banyak mahasiswa akan kehidupan seorang imam. Kemudian, pada umur 45 tahun, ia ditunjuk sebagai penasehat uskup Reims. Inilah saat awal Santo Bruno mengalami sesuatu hal baru yang kemudian membawanya ke dalam kehidupan sebagai pertapa. Sayangnya, pada tahun itu juga uskup Reims meninggal dunia. Kemudian, adalah seorang yang bernama Manases. Dengan segala caranya yang licik, Manases berhasil menjadi uskup pengganti Reims. Santo Bruno yang menjadi penasehat uskup dan dosen teologi merasa tidak puas dengan taktik licik dan kecurangan dari Manases. Oleh karena itu, ia mengadakan perlawanan keras terhadap Manases. Kebetulan juga, pada masa itu Santo Bruno menjadi salah seorang pendukung Paus Gregorius ke-7 yang waktu itu mengusahakan pembaruan cara hidup para rohaniwan. Akibat dari perlawanannya itu, Santo Bruno dipecat Manases dari jabatan dan tugasnya sebagai pengajar teologi di seminari Reims. Tetapi Santo Bruno tidak putus asa dengan semua perlakuan Manases. Bersama 6 orang temannya, ia menghadap uskup Grenoble untuk meminta ditunjukkan suatu tempat pertapaan bagi mereka. Tempat itu disebut La Grande Chartreuse, yang kemudian dipakai sebagai nama bagi pertapaannya, yaitu pertapaan Kartusian. Di sana, Santo Bruno mendiami tempat itu pada tahun 1084 bersama kawan-kawannya. Sebagai tahap awal, mereka mendirikan sebuah gereja kecil dan beberapa pondok sederhana di sekelilingnya. Mulanya, setiap pondok ditempati oleh 2 orang, tetapi kemudian setiap pondok hanya ditempati untuk 1 orang. Mission lovers, aturan hidup mereka tergolong keras loh. Dalam pondoknya masing-masing, mereka bertekun dalam doa dan juga meditasi. Dan hanya makan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, kecuali pada hari raya. Itu pun hanya makan roti kering saja. Mereka tidak boleh makan daging. Pakaian mereka kasar dan pendek. Bahkan rambut bagian tengah kepala mereka juga dibotakkan. Tugas utama mereka adalah membaca dan menyalin buku-buku rohani dan juga bertani. Mission lovers sanggup tidak bila dihadapkan pada kehidupan seperti itu? Nah, mendengar kesucian hidup Santo Bruno, Paus Urbanus II, bekas muridnya dahulu, memanggilnya ke Roma untuk membantu dia dalam tugas-tugas khusus teristimewa dalam memperlancar usaha pembaruan gereja dan perjuangannya melawan Paus tandingan Clemens ketiga yang merupakan seorang calon paus yang diajukan oleh Kaisar Henry IV dari Jerman. Dengan taat, Santo Bruno pergi ke Roma untuk membantu Paus Urbanus II. Di sana, sambil menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya, ia sendiri tetap menjalankan cara hidup pertapaannya. Tetapi tak lama kemudian, ia mulai merasa bahwa kota Roma yang bising itu dan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak tidak cukup membantu dia berdoa dan bermeditasi dengan tenang sebagaimana dialaminya di pertapaan. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan undur diri kepada Paus agar boleh kembali menjalani hidup sebagai pertapa di pertapaannya. Pada kesempatan itu, Paus memberikan kepadanya jabatan Uskup Agung Diocese Reggio Italia, tetapi Santo Bruno menolak jabatan itu karena ia lebih menyukai hidup di dalam kesunyian pertapaan. Dengan sepenuh hati, Paus mengizinkan dia pergi ke La Torre Calabria untuk mendirikan sebuah pertapaan baru.
Pertapan ini didirikannya dengan dukungan keuangan dari Roger, saudara Robert Guiscard. Sayangnya, di pertapan La Torre ini, Santo Bruno meninggal dunia pada tahun 1101. Nah, Mission Lovers, Santo Bruno tidak pernah secara resmi dinyatakan sebagai santo karena aturan biaranya tidak mengizinkan semua usaha publisitas. Namun, pada tahun 1514, Paus Leo X memberikan izin khusus kepada para Kartusian untuk merayakan tanggal 6 Oktober sebagai tanggal pestanya. Mission Lovers, sekian dulu cerita dari Santo Bruno. Semoga kisah dari Santo Bruno dapat menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di Mission Stories berikutnya. Let's mission, bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Bye-bye!